guys, kembali lagi di siaran STR Channel bersama Dewek. Kali ini Dewek akan menceritakan tentang sejarah hingga misteri gua Belanda yang terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sebelumnya, Dewek ingin meminta dukungan kepada kalian untuk subscribe dan like video ini agar channel ini semakin berkembang dan lebih bersemangat lagi dalam membagikan kisah-kisah terbaru yang mencekam. Ingin tahu sejarah dan misteri gua Belanda ini? Ini dia kisahnya. Check it out. Jawa Barat memiliki tempat wisata yang menyimpan misteri dan aura horor di dalamnya. Tempat wisata ini adalah Goa Belanda. Gua ini cukup terkenal di Jawa Barat. Selain menyimpan kisah-kisah penjajahan di dalamnya, lokasi ini juga dikenal dengan aura angkernya yang masih berhubungan dengan sejarahnya. Bagaimana sih bisa ada sebuah gua di lokasi tersebut dan menjadi tempat wisata sampai saat ini? Jadi begini nih sejarahnya. Gua Belanda di Jawa Barat ini bukanlah gua alami, melainkan sebuah terowongan yang dibangun oleh kolonial Belanda pada tahun 1906. Pembangunan terowongan ini berfungsi untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang sumbernya berasal dari Sungai Cikapundung. Akan tetapi ketika kebutuhan Belanda semakin membesar dan perang semakin berkecamuk, gua tersebut semakin banyak beralih fungsi. Pada tahun 1941, gua buatan ini menjadi pusat komunikasi pasukan Belanda untuk menghadapi perlawanan masyarakat dan prajurit lokal yang semakin meluas. Lokasi gua ini pun cukup dekat dengan pusat kota Bandung, juga menjadikannya sebagai fasilitas militer yang cukup strategis. Gua ini juga menjadi tempat pengelolaan radio komunikasi militer Belanda karena lokasinya yang terlindungi. Berbeda dengan kawasan di Gunung Malabar, menjadikan pengelolaan komunikasi sering rusak diakibatkan oleh serangan musuh sehingga Belanda mengalihkan fungsi radio komunikasi militer ke gua tersebut. Gua Belanda juga menyimpan kisah kelamnya di mana di bagian dalam gua tersebut terdapat area sel yang konon sel itu digunakan untuk memenjarakan masyarakat lokal. Belanda juga menjadikan tawanan yang dipenjarakan sebagai tenaga kerja paksa untuk membangun fasilitas di dalam terowongan tersebut. Kebayang ya guys, ketika kita hidup di zaman itu dan menjadi tawanan kolonial Belanda di gua tersebut. Dan tahukah kalian bagaimana suasana gua Belanda itu? Jadi, gua buatan ini digambarkan sebagai terowongan batu yang sangat kasar dan gelap. Jika kamu masuk ke terowongan itu, kamu akan melihat lorong-lorong yang digali sebagai bagian dari jaringan fasilitas radio, komunikasi, dan komando. Menurut warga yang pernah berkunjung ke terowongan itu, ada sekitar 15 lorong yang mengarahkan ke ruang-ruang khusus di dalam gua tersebut. Ketika kamu memasuki gua Belanda ini, kamu akan melihat gang sempit di sebelah kanan. Gang itu akan mengarahkan kita ke tangga dan berujung pada tempat pengintaian tersembunyi. Sementara itu, di sebelah kirinya ada sebuah jalan yang menuju ke kumpulan sel untuk memenjarakan tawanan. Gua ini bukan satu-satunya peninggalan bersejarah di tempat tersebut. Akan tetapi, sekitar 600 meter dari gua Belanda ini terdapat juga gua Jepang. Gua Jepang ini tidak seperti gua Belanda karena gua Jepang memiliki lebih banyak sel daripada gua Belanda, yaitu sekitar 18 sel. Fungsi dari sel-sel itu sama halnya seperti sel di gua Belanda, yaitu untuk memenjarakan para tawanan dan sebagai bungkar yang digunakan untuk berkumpulnya para prajurit untuk mengatur strategi perang. Di balik sejarah gua Belanda dan gua Jepang ini juga terdapat cerita seramnya tentang kedua gua tersebut. Namun di era sekarang, gua ini juga dijadikan sebagai tempat wisata oleh masyarakat lokal. Di baliknya, kedua gua ini menyimpan kisah masa lalu yang seram sehingga sering mendapat reputasi sebagai tempat angker. Kondisi gua Belanda yang terlihat tua dan tidak banyak berubah menjadikan gua ini salah satu tempat populer untuk orang-orang yang melakukan uji keberanian.
pegunungan. Masyarakat sekitar juga menjulukinya sebagai Gua Angker karena kisah tragisnya para kolonial Belanda dahulu di gua tersebut, di mana kala itu gua itu menjadi saksi penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi di masa lalu, sehingga menjadikan gua ini terkesan mistis. Apalagi tersiar kabar bahwa mayat-mayat yang dibunuh di gua tersebut dibuang ke sungai Cikapundung, sehingga menambah aura mistis di tempat itu. Banyak laporan juga dari warga yang berkunjung ke gua itu sering mendengar suara-suara mirip ratapan atau tangisan dari ujung terowongan. Suara mistis di gua ini juga ditambah dengan adanya kepercayaan mistis lokal terkait figur terkenal. Salah satunya adalah kepercayaan adanya arwah Prabu Siliwangi yang memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan tersebut. Sang Prabu dikabarkan merupakan salah satu jiwa penunggu di daerah sekitaran gua Belanda. Selain terkenal dengan angkernya, gua Belanda juga memiliki pantangan yang harus diikuti bagi para pengunjung. Salah satunya adalah pengunjung dilarang mengucapkan kata lada saat berbicara di dalam gua. Konon katanya kata lada berasal dari Kilada Wesesa, salah satu tokoh masyarakat sekitar yang dihormati. Konon jika mengucapkan kata lada, pengunjung akan mengalami hal-hal mistis atau bahkan kesurupan karena kekuatan di balik kata lada memiliki makna yang berpotensi mengusik atau membangkitkan kemarahan arwah dan roh di dalamnya. Walau terlihat sederhana dan tua, gua Belanda sebenarnya sudah melewati beragam renovasi. Hal ini berbeda dari gua Jepang di dekatnya yang tidak direnovasi sama sekali, yang menjadikan gua Belanda terkesan angker karena di sekelilingan gua Belanda masih banyak pepohonan yang lebat. Terlepas dari itu, gua Belanda dan taman hutan tempatnya berada merupakan salah satu area wisata yang cukup terkenal. Ada berbagai macam fasilitas dibangun di sekitar gua sehingga siapapun bisa masuk ke sini dengan santai, bahkan sambil membawa keluarga. Dan jika kalian berkunjung ke gua Belanda, pastikan untuk membawa senter dan mengenakan sepatu serta baju yang nyaman. Kalian di sana juga bisa menyewa pemandu dengan harga 30.000 untuk menyusuri gua Belanda sampai ke dalam-dalamnya. Untuk mengunjungi lokasi gua Belanda ini sangatlah mudah karena lokasinya yang berbeda di Taman Hutan Raya Juanda yang lokasinya hanya 7 km dari pusat kota Bandung. Kalian juga bisa menggunakan jasa transportasi untuk menuju ke gua Belanda dari kota Bandung, yaitu dengan menaiki angkutan umum yang berwarna hijau putih jurusan Cirayon sampai Ciburial dan angkot hingga arah Dago menuju Caringin. Setelah mencapai gerbang depan Taman Hutan Juanda, kalian harus berjalan kaki terlebih dahulu dengan jarak sekitar 800 meter. Baru kalian akan melihat pemandangan gua Belanda. Di sana juga ada warung untuk kalian yang ingin beristirahat terlebih dahulu sambil jajan, bisa di warung ini, dan fasilitas wisata lainnya. Nah itu geng, sejarah yang menyimpan kisah tragis di gua Belanda. Semoga dengan dikisahkannya cerita ini kita bisa tahu tentang sejarah bangsa Indonesia tempo penjajahan Belanda. Jangan lupa pantau terus siaran STR Channel untuk mendapatkan kisah-kisah terbaru. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. See you next time.